Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabrio Duyansah, NPM 2020-21-57906 dari kelas Akhlak dan Etika S6B Universitas Indra Prasta PGRI. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa-apa saja yang dimaksud dengan pengertian akhlak serta keutamaannya, adab etika belajar dalam Islam, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam, lalu pengertian musyawarah dan etika demokrasi dalam Islam. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu pengertian akhlak serta keutamaannya. Jadi, akhlak yang baik tentunya membawa banyak manfaat bagi diri seseorang. Di dalam Islam, penjelasan tentang pentingnya berakhlakul karimah tercantum di dalam Al-Quran. Arti akhlak sendiri dalam Islam erat kaitannya dengan tingkah laku seseorang. Tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan akhlak yang kita miliki. Sebab arti akhlak sudah melekat di dalam diri seseorang, yang mana termasuk sifat atau watak. Karena itulah kalian tentu cukup familiar mendengar kalimat kepribadian seseorang merupakan cerminan dari akhlak mereka sendiri. Di dalam Islam dikenal dua macam akhlak, yaitu akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Akhlak atau adab merupakan suatu sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dari contoh akhlak yang mulia yang dimiliki seseorang. Di dalam Islam dikenal apa yang disebut dengan akhlakul karimah, di mana arti akhlak tersebut adalah merupakan akhlak terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap muslim. Apalagi anjuran untuk berakhlakul karimah sudah dijelaskan di sejumlah ayat Al-Quran dan hadis. Tapi, apakah kita semua sudah mengetahui apa itu arti dari akhlak dalam Islam itu tersendiri? Sebelum membahas mengerti arti akhlak dalam Islam, kita kaji dulu atau lihat dari penjelasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti akhlak adalah budi pekerti atau kelakuan. Sementara itu, secara bahasa, arti akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni khuluq. Arti akhlak dari kata tersebut memiliki arti tentang perangai, tingkah laku, atau tabiat dari seseorang. Lalu jika disimpulkan, pengertian akhlak di atas sama-sama menjelaskan tentang tingkah laku seseorang di dalam kehidupan sehari-hari, di mana akhlak tersebut melekat dalam diri seseorang yang mendorong mereka bertindak atau berbuat sesuatu tanpa paksaan. Dengan kata lain, arti akhlak tersebut muncul secara alamiah di dalam diri sendiri dan dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang secara sadar. Selain itu, agama juga merupakan sumber dari akhlak yang dimiliki seseorang. Dalam Islam, arti akhlak dapat dikatakan bisa mendorong munculnya perbuatan dan hubungan antara Allah, sesama manusia, serta alam semesta. Menurut tokoh besar dalam agama Islam, yakni Imam Al-Ghazali, menjelaskan mengenai pengertian akhlak, yakni salah satu sifat yang sudah melekat dalam jiwa manusia. Sifat tersebut bisa memicu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa pertimbangan pemikiran, dan dapat dikatakan juga bahwa akhlak yang dimiliki seseorang merupakan sifat atau watak bawaan mereka. Itulah pengertian atau arti akhlak dalam Islam yang perlu diketahui. Selanjutnya, akhlak juga memiliki beberapa macam dan juga terdapat perbedaan-perbedaannya. Arti akhlak memang erat kaitannya dengan tingkah laku seseorang di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya tingkah laku mereka dalam sesama manusia, melainkan juga Tuhan dan semua makhluk di muka bumi ini. Dalam Islam dibagi beberapa macam akhlak yang penting untuk diketahui. Karena itulah penjelasan sebagai apa yang telah kita ketahui tentang akhlak perlu dijabarkan. Yaitu yang pertama, akhlak mahmudah. Apa itu akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji yang dimiliki seseorang, termasuk akhlak yang terpuji. Karena itulah sangat penting seorang muslim memiliki akhlak mahmudah. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, akhlak mahmudah dapat digolongkan beberapa kategori, yaitu kejujuran, tingkah laku yang baik, malu, rendah hati, murah hati, serta kesabaran.
Selanjutnya adalah akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mazmumah? Yaitu merupakan kebalikan dari akhlak mahmudah. Akhlak mazmumah berarti akhlak yang tercela atau buruk. Karena tergolong sebagai akhlak tercela, sudah sewajarnya seorang muslim menghindarinya. Sementara itu, beberapa kategori akhlak mazmumah tersebut yakni seperti bergosip, mencuri, dengki, serta iri hati, dan lainnya yang merugikan sesama muslim. Lalu, itulah macam-macam akhlak dalam Islam yang perlu untuk dikenali. Dengan begitu, kita dapat memudahkan untuk membedakan akhlak terpuji dan akhlak yang tercela. Selanjutnya adalah pengertian dari etika dan adab belajar di dalam Islam. Adab atau etika di dalam menuntut ilmu penting sekali agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat serta barokah. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana sabda Rasulullah, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. HR Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani dalam Syahih Al-Jami'ah Syakhir nomor 3913. Lalu di dalam buku Trick on Track Ibadah Ilmu Muamalah oleh Enang Hidayat disebutkan bahwa ilmu yang wajib dituntut adalah ilmu yang berhubungan dengan aktivitas hamba di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, niat dalam menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menuntut ilmu adab dan etika, sebaiknya diperhatikan agar ilmu yang diterima mendapatkan barokah serta bermanfaat bagi orang lain. Dan berikut beberapa adab dan etika yang wajib kita perhatikan di dalam menuntut ilmu dan juga patut kita untuk aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama adalah memperbaiki niat. Apa itu memperbaiki niat? Di dalam menuntut ilmu, seorang muslim sebaiknya berniat untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan ridha Allah, maka ilmu akan mudah untuk diterima. Pentingnya niat telah diingatkan Rasulullah kepada para umatnya di dalam hadis, yaitu sebuah perbuatan dinilai berdasarkan motivasinya atau niyah, dan tiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Mereka yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya akan membalas orang tersebut. Namun mereka yang hijrah karena hal yang bersifat duniawi, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. HR Bukhari dalam Muslim. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Setelah berniat karena Allah, seorang muslim harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Usaha yang terbaik atau ihsan akan memberikan hasil yang baik pula, sesuai hadis Rasulullah, yaitu sungguh Allah telah menetapkan ihsan dalam segala hal. Jika kalian berperang, maka lakukanlah yang terbaik. Dan jika kalian menyembelih hewan, maka lakukanlah juga ya usaha yang terbaik. Salah satu dari kalian mengasah pisaunya, sedangkan yang lain menenangkan hewan yang akan disembelih. HR Tirmizi. Selanjutnya adalah tawakal. Setelah kita berusaha dan bersungguh-sungguh, maka seorang muslim sebaiknya bertawakal. Syekh Syahadat bin Mahmud Asy-Syawi mengatakan tawakal artinya percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ditetapkan oleh Allah atas usaha dan dalam mencari ilmu, seorang muslim sudah sepatutnya menerima hal itu dengan ikhlas. Sebab semua yang dikehendaki Allah sudah pasti mengandung hikmah di baliknya. Lalu menjauhi maksiat. Di dalam menuntut ilmu, seorang muslim harus menjauhi perbuatan maksiat agar ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berkah. Maksiat juga membuat seorang sulit berkonsentrasi sehingga ilmu sulit dimengerti. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkan dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Yang terakhir adalah berdoa. Di dalam mencari ilmu, seorang muslim sebaiknya selalu berdoa supaya terhindar dari rasa malas dan kesulitan di dalam menuntut ilmu. Berikut doanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kecemasan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, sesat dan pengecut, beban hutang, dan dari penguasaan manusia.
Jika menemui kesulitan, doa ini bisa dibaca untuk memohon bantuan dari Allah. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Kau yang buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan. Jika Engkau hendaki, pasti akan menjadi mudah. Selanjutnya, di dalam menuntut ilmu, kita perlu untuk berprasangka baik. Seorang muslim diharapkan selalu berprasangka baik atas ketetapan Allah, meskipun hasil dan proses pembelajaran yang telah dilakukan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Lalu adalah kita perlu untuk memperhatikan materi. Agar mendapatkan ilmu dengan mudah, maka konsentrasi dengan memperhatikan guru saat menjelaskan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Surah Az-Zumar ayat 18. Selanjutnya adalah jangan ragu-ragu untuk bertanya. Di dalam kita belajar, kita perlu untuk bertanya seputar ilmu yang tidak dapat dipahami, termasuk adab dalam mencari ilmu. Dan di dalam Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa bertanya dianjurkan bagi yang tidak mengetahui saat menuntut ilmu. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Selanjutnya adalah kita dalam menuntut ilmu sudah sangat perlu dan sangat harus untuk menghormati guru. Seorang muslim dalam menuntut ilmu harus bisa menghormati dan memuliakan guru, mengerjakan perintah guru dan tidak mencelanya jika terjadi perbedaan pendapat. Di dalam kitab Lababul Hadis dijelaskan bahwa seseorang yang memuliakan guru sama dengan memuliakan Allah. Artinya, barang siapa yang memuliakan orang alim atau guru, maka ia memuliakan aku, dan barang siapa yang memuliakan aku, maka ia memuliakan Allah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah di surga. Kitab Lubabul Hadis. Selanjutnya adalah kita perlu untuk mengamalkan ilmu yang telah kita miliki dan kita pelajari. Seorang muslim yang telah menuntut ilmu dianjurkan untuk mengamalkannya. Sebab jika tidak kita amalkan, maka kita termasuk golongan orang-orang yang celaka. Mengapa? Karena hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah, yaitu celakalah orang yang tidak berilmu, dan celaka pula orang yang berilmu namun tidak mengamalkannya. HR Abu Nuaim. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan etika beragama, berbangsa, dan bernegara di dalam Islam. Modernisasi atau arus globalisasi hari ini sudah sangat dirasakan dan sangat berdampak pada perubahan tingkah laku manusia pada umumnya. Seperti pisau bermata dua, kemajuan tersebut selalu membawa dampak positif dan negatif pada tingkah laku manusia, terlebih di dalam media sosial. Di Indonesia, dalam kurun waktu 10 tahun dewasa ini kita bisa menyaksikan betapa mengerikannya dampak dari media sosial tersebut yang mampu memporak-porandakan nilai-nilai dan etika berbangsa serta bernegara. Pergolakan politik yang disebabkan pemilu, baik kepala daerah maupun pilpres, kasus radikalisme serta terorisme, dan banyak lagi kasus-kasus personal yang sedikit banyak mempengaruhi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita tercinta ini. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah sebagai petunjuk hidup umat manusia. Agama Islam hadir ke tengah umat manusia sebagai petunjuk karena ajaran-ajarannya yang bersifat universal, mengatur seluruh aspek kehidupan, baik aspek mikro ataupun makro. Aspek makro, Islam mengatur tatanan kehidupan dalam aspek-aspek terkecil di dalam kehidupan manusia, seperti mengatur tentang etika bersilaturahim, bertetangga, belajar, serta sebagainya. Sedangkan dalam aspek makro, Islam mengatur tatanan kehidupan manusia dalam aspek terluas dalam kehidupan manusia tersebut. Seperti salah satunya adalah etika berbangsa dan bernegara. Apa itu etika berbangsa dan bernegara? Yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, karena kita tanpa etika, kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan berjalan dengan tentram, damai, serta rukun. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia sekaligus sebagai seorang muslim, maka sangat penting untuk memahami dan merealisasikan pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
karena pada hakikatnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi memiliki misi profetis untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka dalam memahami dan merealisasikan etika dalam berbangsa dan bernegara, pada hakikatnya kita telah merealisasikan ajaran Islam itu tersendiri. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beraneka ragam suku, bangsa, agama, adat, budaya, dan sebagainya yang disatukan oleh kesadaran bersama sehingga disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan dalam kehidupan manusia merupakan kodrat yang tidak bisa diubah-ubah. Bahkan adanya keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai negeri yang kaya. Dalam Islam, keanekaragaman tersebut bertujuan agar terjadinya saling mengenal dan bekerja sama dalam keanekaragaman. Sebagai cara Allah untuk menguji siapa yang paling takwa kepada Allah, adanya perbedaan dalam bingkai persatuan merupakan semangat yang ingin dicapai oleh ajaran Islam. Karena dalam Islam sangat mengutamakan pentingnya persatuan dan kesatuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebagai agama yang universal, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek mikro maupun aspek makro. Dan dalam hal ini adalah terkait tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ajaran Islam menekankan pentingnya etika atau akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar terwujudnya kehidupan yang damai, tentram, serta sentosa. Etika atau akhlak berbangsa dan bernegara dalam Islam dapat diwujudkan dengan menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka, 4 pilar tersebut jika ditelusuri dan dipahami secara mendalam, tidak ada yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga perlu didukung dan diimplementasikan oleh seluruh warga negara Indonesia. Jikapun di dalamnya terdapat kekurangan, kelemahan, atau kekeliruan, maka bisa direvisi dengan sesuai prosedur yang berlaku. Selanjutnya yang terakhir adalah pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi di dalam Islam. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkannya saat musyawarah. Prinsip amanah tersebut terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkannya dengan adil." Dan setiap muslim wajib menyadari jabatan serta kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib bertanggung jawab di depan Allah dan yang mempercayakannya. Nabi telah mengingatkan prinsip tanggung jawab dalam hadisnya yang berbunyi, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya." Bagi seorang muslim, kebebasan wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab, dan jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitar. Seperti yang telah disampaikan dalam ayat yang berbunyi, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Surat Ali Imran ayat 104. Lalu di dalam firman Allah pada surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Sebab kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepadanya." Lalu dengan penjelasan ini, sesungguhnya Islam dan demokrasi bisa berjalan beriringan. Meski beda secara empiris, Islam adalah wahyu Allah, sedangkan demokrasi adalah hasil dari pemikiran manusia itu sendiri.
Demikian apa yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan tentang pengertian akhlak serta keutamaannya, adab dan etika belajar dalam Islam, etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam, dan pengertian musyawarah, etika demokrasi di dalam Islam. Apabila ada kekurangan dalam yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih untuk yang telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.